Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya ingin menerangkan tentang tutorial pembuatan media pembelajaran. Yang pertama ada email. Nah, email sendiri ini bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, di mana email sangat berguna untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, seperti contohnya di YouTube. Nah, awal pembuatan YouTube itu juga masuk ke akun email. Nah, makanya kita masing-masing harus punya akun email untuk bisa masuk ke akun-akun yang notabene menunjang media pembelajaran seperti YouTube, Canva, bahkan Google Drive. Nah, sebenarnya di Google Drive ini juga berkesinambungan dengan email, di mana Google Drive membantu kita untuk menyimpan beberapa file. Contohnya, kalian diberikan dosen kalian berupa file atau mungkin foto atau mungkin hanya sekedar video. Nah, kalian bisa menyimpannya di Google Drive karena kemungkinan kalau kita simpan di galeri, kemungkinan besar memori kalian full. Nah, akibatnya nanti akan menghapus video-video yang mungkin video pembelajaran itu bagi kalian tidak terlalu penting, tapi akan penting di kemudian hari. Nah, tapi kalian terlanjur untuk menghapusnya karena kalian lebih memilih video-video pribadi, foto-foto pribadi daripada video yang berbasis pembelajaran. Nah, kalian bisa menyimpannya di Google Drive, di mana di Google Drive nanti kalian bisa membuat rumah folder yang kalian beri nama media pembelajaran, di mana nanti di rumah folder media pembelajaran kalian bisa memasukkan beberapa file, beberapa video, beberapa foto. Nah, nanti di kemudian hari kalian tinggal mengetik media pembelajaran. Nah, nanti itu sudah muncul secara otomatis. Nah, kemungkinan juga tidak akan hilang karena akan tercover di email. Jadi begitu kalian masuk ke dalam email, nah data-data yang kalian simpan tadi itu sudah tersimpan di dalam email tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada Microsoft Teams. Microsoft Teams sendiri sama halnya dengan Zoom, Google Meet. Nah, itu juga berguna bagi pembelajaran daring. Nah, kan terkadang dosen ataupun guru tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kita bisa pembelajaran daring menggunakan Microsoft Teams. Sama halnya kalian biasanya menggunakan Zoom, Google Meet. Nah, itu juga mempermudah kalian untuk pembelajaran daring. Nah, selanjutnya ada YouTube. Nah, mungkin kalian juga tidak asing dengan YouTube, di mana YouTube ini berisi beberapa video yang mungkin bisa membuat kalian yang awalnya tidak bisa, yang awalnya di sekolah tidak mengerti, yang awalnya di kampus tidak mengerti, ketika kalian melihat YouTube itu bisa mengerti. Contohnya ada video tutorial pembuatan media pembelajaran, terus mungkin ada video-video media pembelajaran seperti VK, Al-Quran. Nah, di situ juga ada materi, tinggal kalian ketik misal VK kelas 4, VK kelas 10. Nah, pasti ada semua di situ. Nah, kalian tinggal nonton video. Selanjutnya ada Canva. Nah, Canva ini bisa membantu kalian untuk membuat PPT untuk bahan presentasi biasanya di kelas. Nah, Canva ini sangat membantu kita untuk pembuatan PPT karena di dalam Canva ini banyak sekali template-template yang menarik sehingga materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan di audiens. Kan biasanya audiens itu banyak menarik ketertarikan karena apa yang kita sampaikan itu menarik. Nah, dengan Canva ini, apa yang kalian sampaikan, materi yang kalian sampaikan itu bisa menarik seperti itu. Nah, di Canva ini juga bisa membantu para guru untuk penyampaian materi kepada siswa. Mungkin bisa berupa
materi yang bergambar, beranimasi. Nah, itu bisa dengan bantuan Canva. Nah, selanjutnya ada Wo. Wo ini membantu kalian untuk berwirausaha. Di mana di aplikasi Wo ini bisa kalian pelajari awal untuk merintis sebuah usaha. Kan biasanya di kalangan perintis itu sulit untuk berwirausaha. Apakah aku bisa ya berwirausaha? Apakah aku yakin ya? Apakah aku akan mendapat keuntungan? Nah, biasanya seperti itu. Nah, kita bisa mencari bantuan dengan cara Wo. Kenapa Wo kok termasuk media pembelajaran? Karena wirausaha itu juga perlu belajar. Seperti itu. Selanjutnya ada virtual reality, di mana virtual reality ini membantu kita dalam proses pembelajaran dengan cara 3D atau yang bisa kita sebut dengan 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kan biasanya kita bisa menggunakan kacamata itu ya, yang terkadang bisa kita lihat dinosaurus, roller coaster, dan sebagainya. Nah, tapi ini kita bisa menghidupkan suatu materi dengan cara virtual reality. Mungkin harganya cukup mahal, tetapi kebanyakan sekolah-sekolah elit, kampus-kampus elit itu bisa menggunakan virtual reality ini. Nah, Just Align ini selanjutnya juga berkesinambungan dengan virtual reality. Mungkin kalau kita tidak mampu untuk membeli virtual reality ini karena harganya cukup mahal, kita bisa hanya menggunakan Just Align untuk media pembelajaran. Karena Just Align ini juga bisa membuat materi apa yang kita buat itu bisa bergerak seperti itu. Kan kalau misal pembelajaran itu lucu, menarik, nah audiens itu bisa gampang untuk menerima materi yang kita sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Canva. Nah, Canva ini bisa membantu kalian untuk membuat PPT untuk bahan presentasi biasanya di kelas. Nah, Canva ini sangat membantu kita untuk pembuatan PPT karena di dalam Canva ini banyak sekali template-template yang menarik sehingga materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan di audiens. Kan biasanya audiens itu banyak menarik ketertarikan karena apa yang kita sampaikan itu menarik. Nah, dengan Canva ini, apa yang kalian sampaikan, materi yang kalian sampaikan itu bisa menarik. Seperti itu. Nah, di Canva ini juga bisa membantu para guru untuk penyampaian materi kepada siswa. Mungkin bisa berupa materi yang bergambar, beranimasi. Nah, itu bisa dengan bantuan Canva. Nah, selanjutnya ada Wo. Wo ini membantu kalian untuk berwirausaha. Di mana di aplikasi Wo ini bisa kalian pelajari awal untuk merintis sebuah usaha. Kan biasanya di kalangan perintis itu sulit untuk berwirausaha. Apakah aku bisa ya berwirausaha? Apakah aku yakin ya? Apakah aku akan mendapat keuntungan? Nah, biasanya seperti itu. Nah, kita bisa mencari bantuan dengan cara Wo. Kenapa Wo kok termasuk media pembelajaran? Karena wirausaha itu juga perlu belajar. Seperti itu. Selanjutnya ada virtual reality, di mana virtual reality ini membantu kita dalam proses pembelajaran dengan cara 3D atau yang bisa kita sebut dengan 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kan biasanya kita bisa menggunakan kacamata itu ya, yang terkadang bisa kita lihat dinosaurus, roller coaster, dan sebagainya. Nah, tapi ini kita bisa menghidupkan suatu materi dengan cara virtual reality. Mungkin harganya cukup mahal, tetapi kebanyakan sekolah-sekolah elit, kampus-kampus elit itu bisa menggunakan virtual reality ini. Nah, Just Align ini selanjutnya juga berkesinambungan dengan virtual reality. Mungkin
Kalau kita tidak mampu untuk membeli virtual reality ini karena harganya cukup mahal, kita bisa hanya menggunakan Just Align untuk media pembelajaran. Karena Just Align ini juga bisa membuat materi apa yang kita buat itu bisa bergerak seperti itu. Kan kalau misal pembelajaran itu lucu, menarik, nah audiens itu bisa gampang untuk menerima materi yang kita sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.